Oke guys, jadi aku tadi mencari-cari informasi terbaru ya mengenai kasusnya Young Melong ini, tapi aku belum menemukan yang terpentingnya gitu. Tapi ada satu artikel yang baru saja diupload oleh _tini1909 dengan bertuliskan seperti ini. Jadi beberapa cenayang dalam hashtag Young Melong bahwa Shinki disebut sebagai salah satu pembunuh utama dalam pesan spiritual mereka. Ya, jadi Shinki yang nama aslinya adalah Xiao Xiong merupakan seorang Hom Sual dan lahir pada tanggal 13 September 1991. Ia memasuki dunia pemasaran hiburan, lalu perencanaan film dan televisi, serta manajemen artis pada usia 20 tahun. Pada tahun 2015, ia pindah ke perusahaan video pendek media baru yang bernama Sangyu Media, di mana ia menjabat sebagai mitra senior dan wakil presiden. Ya, konon ia sudah menjadi pengendali de facto Tianyu Media pada usia 24 tahun. Dan latar belakang keluarganya dianggap sangat berpengaruh. Lalu kita lanjut lagi ke postingan berikut. Ya, netizen mengklaim bahwa selama kompetisi Superboy 2013, Young Melong menjadi sasaran Shinki yang memicu kampanye fitnah dan rumor daring yang menentangnya. Fitnah ini diduga didalangi oleh Shinki sendiri. Lalu Shinki kemudian berpura-pura menjadi dermawan Young Melong, menipunya agar menandatangani kontrak dengan EE Media dan akhirnya menghancurkan karir Young Melong. Lalu netizen mengatakan bahwa Shinki baru berusia 21 tahun saat itu, tetapi ia sudah begitu tercela dan tidak bermoral. Lalu kalau kalian tahu, ada beberapa tanggapan atau komenan netizen seperti ini. Dari _CCFD573411, dia berkomentar seperti ini. Keluarga Shi telah melakukan kejahatan keji, anak-anak pejabat, dan orang kaya. Ini tidak akan memiliki masa depan dengan baik. Lalu ada lagi yang berkomentar di _RenCindy28, dia mengatakan seperti ini. Orang cabul ya cabul, mungkin ada 100 juta seksual di dunia. Banyak yang berprofesi sebagai pengacara, dokter, guru, yang memberikan berbagai kontribusi bagi kemanusiaan. Lihat saja parade Gay Pride tahunan di Sydney, beberapa banyak seksual yang benar-benar melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembuangan mayat. Wow, ya itu dia guys, sebagian komen-komen yang kesal juga sama perbuatan setan-setan itu. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah. Seorang paparazi atau seorang netizen ya guys ya, ia memposting hari ini bahwa Young Melong memiliki banyak peluang untuk menjadi populer dalam 12 tahun terakhir di Tianyu Media, tetapi Tianyu Media tidak mengizinkannya untuk populer. Dan perusahaan siaran itu selalu berbuat seenaknya, menunjukkan bahwa setiap kali artisnya tidak ingin mengikuti suatu acara, mereka telah membuat berita di sebuah tabloid dan membeli siaran pers hitam untuk dilaporkan orang secara online. Situasi yang dia katakan oleh netizen memang sangat tidak normal dan itu juga kebenaran. Jadi mengapa Tianyu tidak membiarkan artisnya sendiri menjadi populer? Ada alasan yang lebih dalam di sini. Seorang teman mengirim saya tangkapan layar teks di akun B yang mengatakan sesuatu yang tampaknya tanpa pikiran dan tanpa nama. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Young Melong. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat ya, beberapa info dari Young Melong. Mungkin harus kita lihat dan kita reaction tentunya guys ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini ada info lanjutnya seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian gak ketinggalan nih updatean terbaru yang lagi viral ya. Selain Young Melong, aku juga bahas yang lain guys ya. Kalian bisa lihat di beranda YouTube aku. Dan ini ada berita selanjutnya, pacar Young Melong terlibat katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa ya.
Daftar nama pelaku dalam kasus Yu Menglong yang berhasil diungkap oleh para netizen dari seluruh dunia meningkat drastis dari sebelumnya 32 orang kini bertambah menjadi 41 orang. Bisa dibilang jumlah tersangka terus bertambah. Dalam 2 hari terakhir muncul beberapa nama baru yang diduga terlibat. Salah satunya adalah pacar Yu Menglong. Terungkap bahwa ia ternyata berada dalam satu kelompok dengan Cheng Qingjong dan mereka dianggap sebagai pihak yang mencurigakan. Nama lain yang ikut disebut adalah Zhu Laiti, orang yang pernah menulis lagu untuk Yu Menglong. Setelah Yu Menglong meninggal dunia, ia dengan cepat merilis sebuah lagu penghormatan yang langsung populer di seluruh negeri, bahkan mengadakan konser. Namun kini ditemukan fakta bahwa lagu itu dirilis hanya 11 menit setelah Yu Menglong meninggal. Hal ini membuat banyak orang curiga bahwa semuanya sudah direncanakan sejak awal. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa Yu Menglong akan meninggal. Selain itu ada juga nama Yang Lan yang muncul dalam daftar. Diduga Yang Lan memiliki investasi di industri yang terkait dengan galeri pameran atau perusahaan yang berhubungan dengan kasus yang menimpa Yu Menglong. Beberapa orang juga menemukan bahwa Wang Gongquan adalah pengembang sekaligus pengelola properti dari kawasan Sunshine Shandong. Jika memang benar bahwa pihak properti sama sekali tidak mengurus keamanan atau pengawasan sebelum insiden terjadi, maka besar kemungkinan ada masalah di dalam manajemen properti tersebut. Bila Wang Gongquan memang bertanggung jawab atas pengelolaan itu, maka bisa jadi ia juga merupakan salah satu pihak yang sudah mengetahui kejadian ini sejak awal. Waduh. Nah, ini ada manajer lama Yu Menglong begitu perhatian sama rela menunduk perapikan sepatunya, guys, ya. Tuh, sekarang saat bersama manajer baru, banyak penggemar khawatir karena beberapa kali melihat di wajah Yu Menglong. Tuh, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini ada apa lagi? Aku baca salah nggak ya? Su Huang cedera tulang ya. Akibat tidak bisa berjalan dengan normal ya. Akibatnya dia tidak bisa berjalan dengan normal. Su Huang tidak bisa berdiri sendiri dan harus dibantu dengan tongkat. Itu pun masih sering gemetar saat berjalan ya, guys. Bayang sakitnya seperti apa. Bentar, inilah lihat ya, lehernya penuh memar. Tapi setiap kali dia hanya bisa bilang itu reaksi alergi, guys. Ya, ini tahun 2023 ya. Bentar. Oh ya tuh, merah guys ya, kelihatannya. Tuh, terima kasih, terima kasih. Waduh. Viral lagi seseorang bernama Huang Xiaoming kembali menjadi sorotan publik. Ia berada di tengah badai opini akibat kasus Yu Menglong karena secara terbuka mendukung Chun King-song, bahkan ikut merayakan ulang tahunnya dan makan malam bersama. Hal ini membuat banyak orang curiga bahwa Huang Xiaoming juga terlibat dalam insiden tersebut dan tidak sesederhana yang terlihat. Sebelumnya beredar sebuah video di mana Yang Mi tanpa sengaja menyenggol Huang Xiaoming, namun alih-alih menanggapinya ramah, Huang Xiaoming justru menatapnya tajam hingga membuat Yang Mi ketakutan dan segera menjauh. Dari kejadian kecil ini saja terlihat bahwa posisi Huang Xiaoming di dunia hiburan memang sangat kuat dan berpengaruh. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pendukung besar di baliknya? Bahkan artis sekelas Yang Mi pun tampak segan padanya. Kemarin sebuah video tentang film terbaru Huang Xiaoming berjudul Sunshine Club viral di internet. Film itu akan segera tayang dan tahun lalu ia sempat meraih penghargaan aktor terbaik di Festival Film Shanghai lewat proyek ini. Karena itu banyak tokoh besar di industri hiburan beramai-ramai memberikan dukungan kepada Huang Xiaoming. Nama-nama seperti Xiao Zhan, Luo Yunxi, Yang Ze, Zhao Ling hingga Yue Yunpeng terlihat meninggalkan komentar di akun Weibo-nya untuk memberi ucapan selamat sekaligus memuji aktingnya setinggi langit. Namun publik justru menilai sebaliknya. Banyak yang menganggap bahwa baik penampilan maupun kemampuan akting, Huang Xiaoming sebenarnya tergolong biasa saja, tidak sepadan dengan pujian yang begitu berlebihan. Yang membuat publik semakin sinis adalah ketika kasus Yu Menglong mencuat, para artis besar ini justru diam seribu bahasa seolah tidak tahu apa-apa. Tapi begitu film Huang Xiaoming dirilis, mereka semua tiba-tiba muncul untuk memuji dan mempromosikan. Orang-orang menyindir bahwa film ini setidaknya telah menyembuhkan penyakit bisu di dunia hiburan. Karena semua yang tadinya bungkam, kini ramai berbicara. Sayangnya, meski banyak dipromosikan, performa film tersebut di pasaran justru sangat buruk. Data beberapa hari lalu menunjukkan bahwa pendapatan box office-nya baru mencapai 100.000 yuan saja, angka yang sangat memprihatinkan. Investor disebut-sebut hampir pasti akan merugi besar. Kini masyarakat Tiongkok sedang melakukan boikot besar-besaran terhadap industri hiburan dan pendapatan film tahun ini disebut anjlok hingga separuh dari tahun sebelumnya. Film-film yang dibintangi oleh Tian Hairong dan Fang Li juga mengalami kerugian besar tanpa pengecualian. Banyak yang menilai bahwa selama kasus Yu Menglong belum
mendapat keadilan dan kebenaran belum diungkap. Gerakan boikot terhadap dunia hiburan tidak akan berhenti. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa seluruh industri hiburan akan ikut tenggelam bersama kasus Yu Menglong. Waduh guys ya, itu dia kabarnya guys untuk hari ini ya, yang boikot besar-besaran, dunia hiburan China diambang kehancuran gitu guys ya. Iya ya, kasusnya mulai menghilang sekarang ya, dan tenggelam, orang pada diam karena mungkin ya sudah dibungkam guys. Ini benar-benar masih tanda tanya gitu ya, aku sendiri kayak masih mencari-cari ya. Ini beneran nggak sih gitu ya, maksudnya emang bener meninggal atau enggak gitu, karena masih bertanya-tanya aja ya, sampai saat ini aku mencari-cari ya. Tapi seandainya emang bener ya, kok bisa gitu guys ya. Nah, kira-kira apakah ini benar pure guys, kasus pun atau kasus ada pelakunya gitu guys ya. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.